Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru, juga anak-anakku yang kukasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, sebelum kalian belajar, kita mendengarkan firman Tuhan dulu. Tapi terlebih dahulu, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah memelihara kami dan telah memberikan kekuatan dan kesehatan buat kami, sehingga kami dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mau pimpin, berikan hikmat dan Roh Kudus-Mu yang hadir tengah-tengah kami. Biarlah kami menyampaikan firman-Mu, Tuhan, hanya mengandalkan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini dalam firman Tuhan tetap yaitu tentang pengorbanan Kristus. Ya. Nah, dalam pengorbanan Kristus kita ambil dari ayat Alkitab Perjanjian Baru Matius 20 ayat 28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Nah, dalam pengorbanan Kristus temanya ya, sering kita ataupun kita lihat dari kata-kata pengorbanan. Ya, sering kita kata-kata dengar berkorban, pengorbananku tidak sia-sia. Ya, banyak seperti itu. Ya, atau kadang-kadang orang bilang, aku sudah berkorban banyak, tapi kamu masih belum mengerti. Ya, ada yang bilang, aku sudah berkorban, tapi kamu tidak memahami. Ya, kadang ada yang bilang juga pengorbanan itu butuh pengorbanan segala sesuatu. Ya, nah pengorbanan itu banyak sekali yang dilakukan oleh manusia. Contohnya saja kita lihat sehari-hari. Tentara berkorban untuk apa? Membela negaranya. Atau kita di Indonesia, TNI, Polri dan lain sebagainya berkorban demi untuk bangsa Indonesia. Ya. Atau juga orang tua kita. Pernah tidak kalian sering mendengar orang tua kalian berkorban? Berkorban apa? Contohnya ayahmu bekerja siang dan malam. Yang memang itu adalah suatu tanggung jawab orang tua. Berkorban untuk siapa? Anak-anaknya. Akhirnya sampai ayah berkorban untuk siapa? Untuk anaknya supaya mendapatkan penghasilan yang lebih banyak. Misalnya ayah kepingin mengajak rekreasi keluarga. Nah, itu orang tua berkorban ayah. Begitu juga ibu. Ibu juga pengorbanan. Pengorbanan apa? Yaitu pengorbanan seorang ibu diberi oleh ayah uang sehari-hari dia belajar atau berkorban untuk hemat supaya tidak terlalu berfoya-foya. Ya. Nah, pengorbanan Kristus itu beda. Pengorbanan Kristus tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Karena apa? Pengorbanan Kristus itu hal yang luar biasa. Secara manusia tidak mungkin dipikir seperti itu. Ya, pengorbanan Kristus, apalagi kita sudah masuk menjelang mau Prapaskah nanti ini. Kalian sudah menjelang Prapaskah atau nanti pada saat Paskah.
kita mesti dalam suatu gereja atau kalian anak-anak cerita sekolah minggu, ya pasti anak-anak apa? Guru sekolah minggu bercerita tentang pengorbanan Kristus, ya. Begitu juga anak-anak SMP, ya, ke sekolah minggu atau ke gereja untuk anak remaja berkorban tentang Tuhan Yesus. Nah, pengorbanan Tuhan Yesus di sini itu adalah dia menyerahkan nyawanya. Untuk siapa? Untuk orang yang berdosa. Ya. Contohnya kita lihat di sini di dalam ayat Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia. Di situ dikatakan bahwa Tuhan itu sama seperti anak manusia. Datang tapi dia tidak minta dilayani, melainkan apa? Melainkan melayani. Tuhan datang bukan untuk dilayani, tapi justru Tuhan untuk melayani, yaitu untuk melayani apa? Untuk memberikan nyawanya kepada manusia, ya, kepada manusia yang jatuh dalam dosa, yaitu apa? Tuhan melayani apa? Dia menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk dosa manusia. Kalau misalnya Tuhan tidak mau menyerahkan nyawanya, bagaimana? Apakah kita bisa ke surga? Apakah kita bisa percaya kepada Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan tidak mati di atas kayu salib. Tuhan tidak mau menyerahkan dirinya. Kalau Tuhan sama seperti kita, ada apa? Saya nggak berdosa, misalnya begitu. Saya tidak mau menyerahkan dirinya. Tapi Tuhan datang bukan untuk apa? Dilayani, tapi justru Tuhan melayani, yaitu menyerahkan nyawanya untuk manusia jatuh dalam dosa, sehingga dia mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya, kadang-kadang pengorbanan dari Tuhan Yesus pun itu kita sebagai orang percaya banyak sekali masih orang-orang meremehkan pengorbanannya, tidak menghargai pengorbanannya. Contohnya gimana? Pengorbanan Kristus yang begitu besar manusia tidak menghargai. Contohnya ke gereja pun sudah aras-arasen, apalagi COVID, ya. Tapi sekarang COVID sudah melandai, sudah mulai banyak turunnya, dan kalian saya rasa semua sudah divaksin sampai vaksin kedua. Ada yang beberapa sekolah minggu atau gereja mulai aktif kembali untuk beribadah. Anak-anak bisa sekolah minggu hanya dibatasi berapa kuota, ya. Itu pun kadang-kadang kita nggak ingat pengorbanan Kristus bagaimana besarnya. Nah, sekarang bagaimana pengorbanan kita kepada Tuhan, yaitu bagaimana kita mau beribadah misalnya ke gereja, ya. Apalagi ke gereja aja sudah malas karena sudah kebiasaan apa? Sudah hampir berapa ya? 1 atau 2 tahun ya karena COVID itu. Nggak ke gereja. Ada Zoom ya, aras-arasen nyantuk tidur. Apalagi sekarang kita bersyukur COVID-nya sudah melandai berkurang banyak. Nah, gereja sudah mulai membuka untuk sekolah minggu, untuk beribadah. Nah, kita berkorban untuk siapa? Kita ingat Kristus, pengorbanannya dia. Kita berkorban. Mari kita ke gereja menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Arti apa itu pengorbanan Kristus bagi kita? Pengorbanan Kristus itu untuk kemuliaannya, untuk kita kemenangannya. Kita bersyukur. Bukannya kita malah pergi berlibur, tapi ke gereja katanya takut kena COVID. Tapi pergi ke mall bisa. Nah, ya. Nah, sekarang dalam masa Paskah ini, ayo kita menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib.
menebus dosa-dosa kita. Kita sudah menang atas dosa-dosa kita karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini firman-Mu Engkau telah menguatkan kami agar supaya kami senantiasa seperti Engkau, bukan untuk dilayani tapi kami untuk belajar melayani Tuhan. Kami belajar untuk pengorbanan Tuhan, pengorbanan yang begitu setia Tuhan kepada manusia yang berdosa. Kami mau Tuhan mengikuti teladan-Mu untuk belajar berkorban Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang pagi hari ini mereka akan segera melaksanakan belajar. Kami mohon berkati, berikan hikmat, akal budi dan kecerdasan supaya mereka dapat mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan berkati.